Jokowi dan Luhut, di balik bayang Sang Raja. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Dalam narasi besar politik Indonesia, nama Joko Widodo kerap dieluk-elukan sebagai rakyat biasa yang naik ke tampuk kekuasaan nasional. Namun, terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa kebangkitan Jokowi bukanlah kebetulan sejarah, melainkan bagian dari rekayasa kekuasaan yang cermat, dan di tengah pusaran itu berdiri sosok sentral, Luhut Binsar Panjaitan. Dari Rakabu ke Istana, jejak awal Luhut dan Jokowi. Kisah kedekatan Jokowi dan Luhut tidak dimulai saat Jokowi menjadi wali kota Solo, melainkan jauh sebelumnya, ketika Luhut membantu membesarkan Rakabu, perusahaan mebel milik Jokowi. Dalam proses itulah, Jokowi bukan hanya mendapat akses permodalan, tetapi juga diperkenalkan ke jejaring elit nasional, pengusaha besar, perwira militer, dan kalangan intelijen. Luhut adalah mantan Jenderal Baret Merah, pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Kepala Lembaga Pendidikan Intelijen, hingga menteri di berbagai rezim, dari Megawati, SBY, hingga Jokowi. Ia adalah tokoh yang menenun jejaring lintas sektor dan lintas zaman, menjembatani kepentingan militer, bisnis, dan asing. Jaringan oligarki dan Luhut sebagai simpulnya. Dalam pentas ekonomi politik Indonesia, nama Luhut nyaris selalu terkait dengan kelompok pemodal besar. Salah satu yang paling menonjol adalah kedekatannya dengan Lipo Group. Sejak era Orde Baru, Lipo dikenal aktif bermain politik praktis, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di Amerika Serikat, Lipo pernah terlibat dalam kontroversi donasi kampanye Presiden Bill Clinton pada 1990-an, yang sempat menjadi sorotan Kongres Amerika Serikat. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa kekuatan di belakang Jokowi adalah kekuatan global, bukan hanya modal lokal. Mereka terhubung ke Washington, Beijing, dan Singapura. Dan Luhut menjadi aktor penghubungnya. Mengatur kekuasaan dari belakang. Setelah Jokowi menjadi presiden, peran Luhut semakin menonjol. Ia bukan hanya menteri segala urusan, tetapi juga aktor utama dalam segala kebijakan strategis, energi, pertambangan, perubahan iklim, hingga proyek besar IKN. Kini, bahkan setelah Jokowi turun dari kekuasaan, Luhut tetap tampil sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, memimpin Danantara, lembaga yang disebut-sebut akan menjadi super holding BUMN sekaligus benteng politik pasca Jokowi. Dari semua ini, tampak jelas bahwa figur Jokowi tidak dapat dilepaskan dari peran Luhut. Jika Jokowi adalah panggung depan, maka Luhut adalah ruang kendalinya. Ia menyusun, memilih, dan mengatur. Fokus rakyat, sorot ke belakang layar. Maka pertanyaannya, kepada siapa rakyat harus mengarahkan tuntutan reformasi? Kepada Jokowi yang